warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Al-Mukarram Dr. Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI, yang juga sekian puluh tahun sebagai bagian dari perjuangan beliau adalah apa yang beliau pakai pada hari ini bersama kita. Beliau adalah salah satu yang sangat istiqomah mengawal perjuangan saudara-saudara kita di Palestina dan terus menumbuhkan semangat perjuangan itu di tengah-tengah kita di Indonesia. Jazakumullah khairan katsiran Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid. Yang saya hormati Bapak Profesor Fasli Jalal, tadi juga ada Profesor Dr. Jurnalis Udin, dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan, dan keluarga besar Wazin yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada hari ini kita bersama berbagi kebahagiaan. Saya ingin menyampaikan apresiasi sebagai pribadi alumni Al-Azhar, juga sebagai Ketua Umum OIAA Cabang Indonesia. Saya ingin menyampaikan apresiasi penghargaan kepada seluruh alumni Al-Azhar perempuan di Indonesia yang hari ini alhamdulillah sudah berhimpun dalam satu wadah perjuangan yang dinamakan dengan Wazin atau Wahdah Azhariyah Indonesia. Saya tahu betul bapak-bapak ibu bahwa menghimpun diri dalam satu organisasi itu bukan suatu yang mudah, apalagi kalau anggotanya itu orang-orang pintar semua. Anggotanya itu para alumni Al-Azhar. Jadi saya bisa membayangkan ya, bagaimana dinamikanya di dalam pembentukan Wazin. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita saksikan Wazin dapat menyelenggarakan satu silaturahim nasional, suatu seminar dan pertemuan yang bermanfaat. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik dan berkah untuk seluruh keluarga besar Wazin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara sekalian, ya, selain saya mengapresiasi, saya punya harapan. Saya punya harapan kepada Wazin ya, melalui ketua umumnya dan seluruh pengurus Wazin. Tadi saya dengar ada yel-yel Wazin yuwahhiduna. Nah, saya berharap yel-yel ini dapat benar-benar terwujud. Wazin ini menjadi katalisator dari persatuan dan kekompakan seluruh alumni perempuan Al-Azhar yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan Wazin paham yang saya sampaikan ya. Ya, jadi benar-benar ya, YEL itu mewujud di dalam kerja-kerja Wazin pada saat sekarang maupun di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu, tidak banyak yang saya sampaikan ya. Teman-teman sahabat dari Wazin, saya ingin meneruskan satu cerita dari Fadilatul Imam Al-Akbar. Ketika kami para ketua alumni Al-Azhar di beberapa negara dikumpulkan di Kairo, beliau bercerita tentang suatu peristiwa kejadian ketika beliau berkunjung ke Inggris. Pada waktu itu di London ada banyak sekali kegiatan yang disiapkan untuk Grand Sheikh Fadilatul Imam. Nah, salah satu dari kegiatan itu adalah silaturahim dengan Ru'asa Al-Jaliyatil Islamiyah, yaitu para pemimpin komunitas muslim
yang ada di Inggris pada waktu itu. Terjadilah pertemuan itu. Kata Grand Sheikh, pada saat saya berjumpa dengan beliau-beliau, saya menyimak. Ketika saya menyimak, hampir semuanya di antara penyampaiannya itu ada komplain, ada syakwa, ada keluhan. Yang intinya adalah, Fadilatul Imam, kami ini umat Islam yang ada di Inggris sampai saat ini masih menghadapi Islamofobia. Dakwah kami itu banyak resistensinya. Ada penolakan-penolakan, mulai dari jajaran pemerintahan sampai bahkan grassroots. Banyak sekali yang salah paham tentang Islam. Kami minta dari Anda, Grand Sheikh, apa yang kami harus lakukan? Kira-kira untuk menghilangkan fobia itu langkah apa yang harus kami tempuh? Kata Grand Sheikh menceritakan pertemuan itu, saya bilang sama mereka, bapak-bapak, saudara-saudara, jangankan orang Inggris, orang asli, orang Eropa, tuan rumah, saya saja takut sama Anda ini. Saya saja merasa resisten terhadap Anda, karena Anda itu datang dengan pakaian yang tidak mencerminkan tempat Anda tinggal. Jadi kata Grand Sheikh pada waktu itu, pimpinan komunitas Muslim yang ada di Inggris itu rata-rata, mohon maaf, itu berpakaian ala Pakistan, ala India. Kata Grand Sheikh, kenapa Anda tidak berpakaian seperti orang Inggris? Ya tentu dengan menutup aurat, dengan baik, dengan terhormat. Tapi selama Anda bisa melebur ke dalam mereka tanpa menghilangkan jati diri keislaman Anda, lakukan itu. Itulah Islam. Jadi Islam itu datang bukan untuk menciptakan satu sekat baru, tetapi Islam datang melebur sekat-sekat yang ada, meletakkan semua di dalam fi ibadatillah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kisah dari Fadilatul Imam ini saya teruskan kepada teman-teman wazin dengan satu pesan yang juga disampaikan oleh Fadilatul Imam pada waktu itu. Yang penting, kata beliau, tauhidnya kuat, akidah tidak boleh dinegosiasikan, ritual keislaman apalagi yang pokok-pokok kita jaga dengan sepenuh hati, prinsip-prinsip muamalah pegang dengan teguh, tapi selebihnya sesuaikanlah dengan situasi dan kondisi yang ada. Jadi kalau kita berada di Inggris ini, kata beliau kepada teman-teman dari pimpinan komunitas Muslim, maka komunitas Muslim harus mampu untuk bekerja menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Inggris ini. Jadi masalah-masalah sosial, dan betapa banyaknya masalah sosial yang ada di Inggris saat itu, kata Fadilatul Imam, ayo mana kontribusi kita. Jadi kalau bicara tentang Islam rahmatan lil alamin, salah satu ukurannya adalah kita mampu menyelesaikan solusi di mana kita berada. Ini saya teruskan kepada teman-teman wazin agar teman-teman wazin juga betul-betul memahami, ya, mengingat bahwa landscape dakwah kita di Indonesia ini pasti beda dengan yang ada di Kairo sana. Tadi guru kita, sahabat kita, Profesor Dr. Abdus Somad menyampaikan betapa banyaknya karakteristik Mesir yang luar biasa. Itu bagian dari keindahan kita ber-Al-Azhar, bagian dari keindahan dan nostalgia kita ketika di Mesir.
Tapi ingat, ketika kita sudah ada di Indonesia, dan itu juga yang kita ambil dari apa yang beliau sampaikan, termasuk yang disampaikan oleh guru kita Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid, kita juga punya lanskap dakwah yang karakteristiknya itu khas Indonesia. Kita punya problem-problem yang khas Indonesia. Kita punya kebutuhan untuk fatwa-fatwa yang khas Indonesia, pendekatan yang khas Indonesia, menyelesaikan problem-problem kebangsaan yang sangat khas Indonesia. Dan di situ peran dari wazin itu sangat diharapkan oleh kita semua. Ini saja pesan dari saya. Salah satu di antaranya ya, yang saya perhatikan nih, kita hari ini ya, punya satu modal keumatan yang luar biasa, namanya pondok pesantren. Tadi Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid menyampaikan bahwa banyak sekali black campaign ya, terhadap kekayaan umat. Tadi beliau mengilustrasikan banyak sekali pejuang kita itu yang coba dipinggirkan, dimarginalkan, sehingga kontribusi Islam itu terlihat kecil di dalam pembentukan Indonesia, kemerdekaan Indonesia, dan juga untuk berjalannya Indonesia ke depan. Termasuk bagian dari itu adalah ya, selain kontribusi sejarah yang kita lihat belum mendapatkan proporsi yang sebenarnya, kita juga melihat bahwa hari-hari ini banyak sekali ya, entah itu disebut sebagai tangible asset atau intangible asset ya, khazanah yang terlihat maupun yang tidak terlihat dari umat yang kita rasakan ya. Yang kita rasakan itu ada semacam campaign, ada semacam upaya menciptakan persepsi yang negatif. Salah satu di antaranya tentang pondok pesantren. Jadi kekayaan kita yang luar biasa yang namanya pondok pesantren itu hari-hari ini menghadapi gempuran yang kasat mata maupun tidak kasat mata. Mohon maaf ya, saya sampaikan ke teman-teman wazin hari ini bahwa tidak sedikit hari ini ya, pondok pesantren, apalagi yang memiliki lembaga-lembaga pendidikan formal, itu kesulitan mendapatkan santri-santri baru. Kalau yang memang sudah punya branding kuat, mungkin bisa lewat ya, mungkin bisa tetap survive, tapi tidak sedikit. Dan ini saya terima dari banyak daerah-daerah, termasuk diantaranya 1-2 yang diasuh oleh alumni Al-Azhar, ketika mereka sedang giat-giatnya untuk membangun dan mengembangkan pondok pesantrennya, SD-nya atau ibtidaiyahnya itu krisis santri, sanawiyahnya atau mualliminnya juga kekurangan santri yang luar biasa. Jadi orang tua itu banyak yang termakan ya, dengan berita-berita negatif tentang pondok pesantren sejak sekitar 1 atau 2 tahun terakhir. Ini problem yang real, bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman wazin ya, bahwa ada ada black campaign, ada persepsi negatif yang hendak ditumbuhkan ya, tentang pondok pesantren, sehingga para orang tua itu takut ya, memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Kasus-kasus kekerasan di pondok pesantren ya, baik itu verbal, fisik ataupun seksual, itu di blow up
luar biasa. Nah, di sini ada black campaign. Menyelesaikan black campaign ini kerja kita. Ya, harus dengan campaign yang positif. Ya. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa selain ada black campaign yang harus kita tangani dengan positif campaign, di sisi lain kita sebagai pondok pesantren, ya, termasuk wazin di sini yang saya tahu betul punya persinggungan yang sangat kuat dengan pondok pesantren. Banyak diantaranya punya pondok, banyak diantaranya nyai-nyai, banyak diantaranya mengajar di pondok pesantren, ya, punya interseksi yang kuat sekali. Maka selain kita membangun positif campaign, kita juga perlu melakukan hal-hal yang konkret betul untuk menyelesaikan problem yang ada di pondok-pondok kita itu. Jadi kita harus berani merubah tradisi, ya, menghilangkan tradisi kekerasan, dan itu dari wazin, teman-teman wazin itu perannya sangat ditunggu, perannya sangat besar. Kalau menggunakan analognya Profesor Dr. Abdul Somad tadi, rahim itu dari Anda, wahai kaum perempuan. Maka ketika hendak membangun pesantren sebagai basis rahim, itu juga harus lahir dari kaum perempuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.